Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kalsah Ramadhani dari Program Studi Sistem Informasi dengan materi pengantar manajemen bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen efektif. Manajemen efektif is the process of dealing with controlling things or people. Manajemen efektif sangat diperlukan untuk menjadi manajer. Oleh karena itu, apa aja sih keterampilan yang harus dipelajari oleh manajer dan apa aja sih yang harus dilakukan dalam mencapai manajemen efektif? Management level function and skill it needs for its production or product or service will influence its future performance and value, yang berarti level-level fungsi dan keterampilan sangat dibutuhkan dalam memproduksi produk ataupun jasa, di mana ini dapat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan ke depannya. Is the future and value. Jadi ini sangat penting dalam manajemen. Proses manajemen efektif dimulai dari planning atau perencanaan yang harus dimiliki, karena dengan adanya rencana ini setidaknya memiliki setengah dari tujuan. Jadi mengetahui jelas tujuannya ini akan dibawa kemana oleh perusahaan itu sendiri. Setelah adanya planning, yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan atau organizing, yaitu membagikan tugas-tugasnya dengan tepat, tujuannya seperti apa supaya memiliki batasan-batasan yang jelas oleh para stakeholder yang akan dilakukan. Dan setelah itu adanya komunikasi kepada pekerja yang tepat. Setelah menerapkan controlling dengan benar, mengapa sih manajemen efektif diperlukan? Karena yang pertama, keputusan level manajemen mempengaruhi cost bisnis, dan yang kedua, keputusan tentang fungsi manajemen diperlukan untuk memastikan manajer dapat menyelesaikan semua tugas, dan yang ketiga yaitu keputusan tentang skill manajer diperlukan untuk memastikan kapabilitas manajer yang jelas, dan yang terakhir, keputusan bagaimana manajer harus menggunakan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kinerja yang maksimal. Adapun tingkat manajemen atau level of management, yaitu manajemen puncak, top manajemen, tugasnya membuat keputusan mengenai tujuan jangka panjang perusahaan, dan ini contohnya seperti CEO atau Vice President. Dan yang kedua ada di manajemen menengah atau middle management, tugasnya yaitu menyelesaikan masalah dan menyusun metode baru untuk meningkatkan kinerja. Dan di sini contohnya yaitu manajer regional, manajer produksi, atau pinca, dan ada pun juga namanya kabak. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu manajemen pengawasan atau supervisor manajemen. Dan di sini tugasnya terlibat dalam proses produksi sehari-hari. Fungsi pengawasan ini menerima keluhan pelanggan, seperti contohnya manajer account dan supervisor yang biasa kita ketahui. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh gaya kepemimpinan atau leadership style. Yang pertama ada democratic leadership, yaitu kepemimpinan dengan cara demokratis. Jenis gaya kepemimpinan demokratis ini adalah jenis yang paling efektif atau biasa dilakukan. Jenis ini memberikan pegawai kesempatan untuk melatih wewenang yang diembannya secara bijak. Melalui jenis ini, pegawai berkesempatan untuk melatih kemampuan kepemimpinannya pada tingkat yang belum terlalu tinggi, dengan tingkat kerumitan yang juga belum tinggi. Dan selain itu, jenis demokratis ini memberikan setiap pegawai berkesempatan yang sama untuk memberikan petunjuk, berpendapat, dan memberikan masukan dalam proses rapat atau di saat diskusi. Sebab pemimpin pada jenis gaya ini kepemimpinan membuat keputusan berdasarkan masukan dari pegawainya atau anggotanya, seperti itu. Dan di sini yang kedua ada namanya autocratic leadership, yang bertolak belakang dari democratic leadership. Autocratic leadership ini adalah jenis gaya kepemimpinan di mana pemimpin tidak meminta atau mempertimbangkan masukan pegawainya dalam membuat keputusan, dan akhirnya pegawai diharuskan mematuhi keputusan yang dibuat oleh manajer meskipun mereka kurang sepakat. Dan di sini sayangnya jenis ini kurang bisa bertahan pada masa sekarang, karena
mereka pasti akan dengan cepat kehilangan pegawainya. Secara garis besar, gaya kepemimpinan efektif ini bervariasi tergantung situasi, kondisi, karyawan, pengalaman, dan juga kepribadian. Yang pertama ada autokratik, artinya karyawan dengan tingkat skill rendah atau tingkat turnover tinggi. Dan yang kedua ada partisipatif atau artinya karyawan banyak inisiatif dan menawarkan perspektif yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu bebas kendali, yang berarti karyawan sangat mandiri, kreatif, dan juga termotivasi. Kesimpulan manajemen yang efektif adalah pengelolaan yang membawa hasil yang tepat guna dan membawa pengaruh terhadap unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Manajemen efektif adalah manajer yang berhasil mencapai prestasi kinerja tinggi dibanding dengan standar yang telah ditentukan, serta mampu melakukan pekerjaan melalui orang lain dengan tingkat kepuasan dan komitmen yang tinggi. Efektif di sini diartikan sebagai cara mencapai tujuan bersama dengan memilih cara yang benar dari sederet pilihan alternatif, dan cara itu adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun efektivitas manajerial diukur dalam efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Sekian dari saya, semoga materi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.